Hari ini kita akan melakukan pendampingan pertama di sekolahnya Bapak. Bapak sebagai CPD sekaligus sebagai kepala sekolah di SDN 27 Kaum Kiri. Adapun fokus pendampingan kali ini yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring, yang kedua refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian yang ketiga pembuatan kerangka portofolio, dan yang keempat diskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam komposisi guru penggerak. Pada awal pendampingan ini Pak, saya ingin menanyakan, adakah selama pencapaian Bapak selama 1 bulan terakhir ini dilakukan? Terima kasih Bu. Jadi selama saya mengikuti masa pembelajaran CBP ini, mulai dari modul 1.1 sampai saat ini, terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau filosofis Ki Hajar Dewantara, yang mana saya mendapatkan hal-hal yang baru atau pengetahuan baru beserta pengalaman-pengalaman baru terkait dengan pembelajaran di LMS maupun melalui diskusi di ruang kolaborasi atau di virtual meeting tentang saling berbagi sesama peserta CBP yang lain, dan saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru atas diskusi-diskusi dari teman saling berbagi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan selama saya mengikuti CBP ini, saya melihat bahwa ada nilai dan peran guru penggerak yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Jadi adapun nilai yang saya sudah lakukan adalah yaitu tentang kolaborasi. Jadi terkait dengan kolaborasi, kegiatan yang saya lakukan di sini di sekolah di SD 27 Kaum Kiri yaitu mengaktifkan atau menjadi penggerak komunitas praktisi, dalam hal ini membentuk komunitas persatuan pendidikan, kemudian menyusun rencana program kegiatan yang akan dilakukan selama setahun melalui komunitas belajar, kemudian melaksanakan kegiatan secara rutin setiap bulan sesuai dengan rencana program yang kita susun bersama dengan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Dan alhamdulillah kegiatan sudah berjalan sampai saat ini, mulai dari tahun lalu sampai saat ini. Dan kegiatannya alhamdulillah kami selalu berbagi praktik baik, saling sharing dengan guru-guru lain, saling berbagi ide, pendapat, masukan, dan saling berkolaborasi sesama guru dan tenaga kependidikan. Mungkin itu salah satu nilai yang telah saya lakukan di sekolah. Walaupun ada beberapa nilai juga kami sudah lakukan, seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, dan inovatif. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi apa yang setelah Bapak lakukan selama pendidikan guru penggerak selama 1 bulan ini. Sudah banyak ya Pak, mulai dari pembentukan komunitas ya, yang sangat sudah agak lebih maju, ada perubahan, apalagi nilai yang telah dilaksanakan adalah tentang kolaborasi ya. Terkait karena nilai yang sudah diletakkan di sini adalah kolaborasi, adakah apalagi dukungan, secara ke teman-teman, karena terkait dengan nilai tadi, dukungan secara apakah dukungan teman-teman maksimal atau bagaimana? Masalah dengan dukungan dari teman-teman guru dari tenaga pendidikan di sekolah kami itu sangat mendukung dengan adanya kerjasama
kami bentuk sesudah pengurus di melalui komunitas sekolah kami, ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota masing-masing memiliki peran masing-masing. Mereka saling mendukung untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang kami programkan di sekolah, yang selaras dengan visi dan misi serta tujuan yang akan dicapai dalam program pendidikan sesuai dengan rencana kerja atau rencana program kerja di sekolah kami. Jadi seperti itu. Jadi mendengar penjelasan Bapak, berarti mungkin bukan karena Bapak kepala sekolah sekaligus PDP, tetapi memang kolaborasi yang ditingkatkan di sekolah kita dan di SDN Batu Kopi ini sudah terbentuk secara baik. Kemudian ada dukungan dari seluruh ekosistem sekolah tadi dan penjelasan tadi. Sekarang kita lanjut kepada tindak lanjut hasil karya orientasi. Selama pembelajaran daring 1 bulan ini bersama fasilitator, adakah kekhawatiran Bapak atau yang Bapak resahkan selama ini yang belum atau sudah terjadi? Jadi kekhawatiran yang saya khawatirkan selama pembelajaran atau proses CGP ini, mulai dari awal, dari pembukaan sampai saat ini, sekarang sudah memasuki modul 1.2, sudah berjalan sekitar 1 bulan. Yang saya rasakan, kekhawatiran saya merasa saya khawatir akan mengganggu aktivitas atau kegiatan tupoksi saya di sini sebagai kepala sekolah di SD 27 Paukiri, karena adanya banyaknya kegiatan-kegiatan yang ada di program guru penggerak ini. Selain itu, kami juga di sini dituntut untuk melaksanakan juga kewajiban kami sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi khawatiran saya, adanya waktu atau kurangnya waktu yang saya miliki untuk melakukan atau menyelesaikan seluruh program-program kegiatan di sekolah ini. Itu yang menjadi khawatiran saya. Selanjutnya Pak, apa saja harapan-harapan Bapak yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Adakah harapan baru? Kemudian yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Jadi harapan saya setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini atau calon guru penggerak, semoga dengan apa yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini, saya bisa menerapkan di sekolah kami sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana salah satunya adalah menuntun, artinya sebagai seorang pendidik kita harus berpihak kepada murid dan bisa berbagi kepada guru-guru atau rekan-rekan di sekolah agar bisa mewujudkan filosofis yang ada Dewantara. Semoga itu harapannya terwujud Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana dukungan rekan-rekan guru tentang pembelajaran daring? Dukungan guru tentang pembelajaran daring di CGP ini, alhamdulillah mereka sangat mendukung, karena kegiatan CGP ini memang bermanfaat untuk khususnya di satuan pendidikan, karena dengan adanya CGP ini kita bisa melakukan refleksi diri, sehingga kita bisa mengetahui atau memahami apa yang menjadi kelemahan diri kita ataupun kelebihan yang dimiliki diri kita, sehingga bisa berdampak kepada teman-teman yang lain untuk menjadi dorongan atau motivasi dan semangat agar mereka nantinya juga bisa ikut
untuk ikut mengikuti program guru penggerak ini. Ya ini. Selanjutnya Pak, kita beralih kepada mau terkait modul 1.1 dan 1.2 yang mungkin sudah berjalan selama 1 bulan ini. Yang ini saya tanyakan yaitu terkait implementasi perubahan di kelas sesuai pemikiran pengajar Dewantara. Yang pertama yaitu berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran pengajar Dewantara? Jadi sesuai dengan filosofis pendidikan pengajar Dewantara, adapun perubahan-perubahan yang telah diterapkan di sekolah, di kelas, yaitu kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya kita bisa mengetahui karakteristik peserta didik kita agar kita dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan siswa. Jadi sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa itu harus kita tuntun, didik agar kedepannya menjadi generasi yang hebat. Oleh karena itu kami memahami bahwa karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Maka dengan ini kami melakukan penilaian awal atau asesmen awal atau diagnostik sebelumnya untuk mengetahui atau mengukur tingkat pengetahuan siswa agar kami dapat memberikan perlakuan juga kepada siswa yang berbeda-beda dan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran yang dilakukan itu berlaku adil. Itu Bu. Sangat sesuai ya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah Bapak lakukan, telah melakukan asesmen diagnosis di awal pembelajaran sehingga siswa merasa terlayani kebutuhannya. Terima kasih Bapak. Dan kemudian selanjutnya yang saya mau tanyakan, apa saja pembelajaran Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang mendorong saya untuk melakukan filosofi tersebut, jadi sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan di kelas, itu saya melihat berbagai macam karakter siswa. Ada yang terutama pada gaya mengajar siswa yang berbeda-beda. Oleh karena itu ketika kita melakukan pembelajaran, menerapkan pembelajaran atau menggunakan metode pembelajaran yang hanya satu saja, maka pembelajaran yang akan kita capai itu tidak bisa terwujud, karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, sehingga ada yang mudah memahami, ada juga siswa yang masih susah untuk memahami karena hanya memiliki satu metode pembelajaran yang dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka yang membuat saya terdorong untuk berbuat agar bagaimana cara agar tujuan pembelajaran yang kita terapkan di sekolah bisa tercapai, maka kita harus menggunakan beberapa metode pembelajaran beserta dengan menggunakan beberapa media pembelajaran agar semua materi yang akan kita sampaikan bisa sampai di siswa. Tetapi Ki Hajar Dewantara juga pernah mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi kita sebagai guru harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kita harus tuntun, kita harus memahami agar mereka kedepannya bisa menjadi
generasi yang lebih hebat setelah mengikuti pendidikan di sekolah, tamat lulus di SD dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mereka bisa lebih baik dan bisa menjadi manusia-manusia yang cerdas. Itu yang saya sampaikan. Bagaimana responnya peserta didik Kak atas perubahan yang Bapak lakukan di kelas? Ya, jadi respon peserta didik atas perubahan di kelas, ada perubahan responnya dengan menggunakan metode-metode dan media pembelajaran, maka respon siswa sangat berbeda dari sebelumnya karena adanya perubahan penerapan di kelas, terutama pada implementasi kurikulum Merdeka ini yang sudah berjalan dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan P5, ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan terhadap peserta didik kita karena selain anak-anak bisa belajar, juga bisa langsung mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang telah dipelajari di kelas. Apa saja yang sudah baik dari perubahan tersebut? Kemudian apa saja yang perlu diperbaiki ke depan ini? Jadi yang sudah baik dalam penerapan ini itu bisa terlihat pada penilaian keterampilannya pada T5. Mereka sudah bisa mempraktekkan atau mencoba hal-hal yang dipelajari dalam konsep materi yang disampaikan. Setelah mempelajari materinya, barulah mereka mencoba dan ternyata mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan oleh kita sebagai guru. Apa yang mereka coba itu bisa mereka lakukan walaupun sebenarnya masih ada satu atau dua, tapi itu akan kami akan adakan tindak lanjut supaya mereka semua bisa memahami apa yang kita harapkan. Terkait aksi nyata, mungkin masih ingat aksi nyata pada modul 1.1 tentang perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas, apakah sudah dituangkan dalam aksi nyata? Terkait dengan aksi nyata, saya sudah tuangkan pada refleksi di mingguan 1. Jadi kami sudah membuat catatan-catatan atau pengalaman kami mengikuti kegiatan CDP ini, kami tuangkan dalam laporan di mingguan 1 di modul 1.1. Selanjutnya kita beralih kepada pembuatan kerangka portofolio. Mungkin Bapak bisa membuka di laptopnya tentang platform apa yang Bapak sudah pakai untuk pembuatan portofolio digital. Portofolio, coba perlihatkan Pak anunya tadi kerangka digital. Oke, sebagus form profil dampak begitu FPL. Oke, begitu silakan masyarakat video publikasi sertifikat pertanian. Jadi nanti ini yang ditambahkan Pak kalau bisa itu bagian pendampingan dan karya. Pendampingan dan karya. Kalau ini sudah sesuai panduan, ada semua nih item-itemnya sudah cocok, tapi tidak apa-apa ditambahkan lagi nanti di sini pendampingan dan karya. Jadi kalau selesai pendampingan atau karya dokumentasinya di upload di portofolio. Jadi ini yang belum terisi seperti ini modul 1, paket modul 1 apa aksinya tata di situ. Saya lihat dulu. Ya, seperti ini modul 1 modul 1.
Baiklah Pak, kita beralih kepada eh, bagian keempat, yaitu tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dan kompetensi guru penggerak. Terkait hal itu, kompetensi apa yang sudah baik? Baik, jadi kompetensi menurut saya apa yang sudah baik yang ada pada diri saya itu salah satunya kompetensi di bidang TIK, Ya. di mana kompetensi ini yang perlu dimiliki oleh sebagai pendidik, karena ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran yang berbasis TIK atau multimedia. Seperti itu ya. Kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Ya, jadi kompetensi yang perlu ditingkatkan yaitu masih walaupun memiliki kompetensi TIK di bidang TIK, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama pada platform-platform aplikasi pembelajaran yang perlu banyak dipelajari atau ditingkatkan, supaya platform aplikasi pembelajaran ini bisa kita terapkan atau implementasikan di kelas ataupun di luar kelas. Oleh karena itu, sebagai pendidik kita harus terus melakukan pengembangan diri melalui mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jadi ada perubahan rencana ke depan Pak untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan? Oh ya, jadi perubahan rencana untuk meningkatkan kompetensi ke depannya, yaitu setelah kita mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan secara mandiri, maka perlu juga melakukan perubahan-perubahan kompetensi di bidang lain. Contohnya masalah di bidang pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, ini yang harus kita harus kuasai, pahami tentang isi seluruh IKM atau implementasi kurikulum merdeka ini, karena di mana kita sama-sama mengetahui bahwa kurikulum IKM ini adalah kurikulum yang baru, maka seorang guru perlu belajar kembali atau mengupgrade dirinya agar bisa mengetahui atau memahami dan menguasai kurikulum merdeka ini di masa transisi dari kurikulum K13 ke kurikulum merdeka. Saya sangat mengapresiasi kepada Bapak yang sudah mau melakukan perubahan untuk kedepannya. Apalagi kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kompetensi yang Bapak miliki yang sudah baik tentang adalah TIK, semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan rencana yang Bapak lakukan. Oke, pada bagian akhir pendampingan ini, mari kita melakukan refleksi dengan memberikan semacam pembelajaran atau ide apa yang Bapak dapatkan dari pendampingan kali ini. Oh ya, terima kasih. Jadi setelah melakukan mengikuti pendampingan ini, jadi saya merasa mendapatkan ide tentang kegiatan-kegiatan praktik baik untuk melakukan praktik baik di sekolah, terutama tentang inovasi. Jadi dengan adanya pendampingan ini sama dengan adanya kolaborasi dari pendamping ke calon guru penggerak ini. Oleh karena itu, dengan adanya inovasi atau ide-ide baru yang kita akan laksanakan, akan berdampak juga kepada peserta didik dan sudah sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Ya, itu. Kira-kira apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping saya, yaitu pengajar praktik di pendampingan berikutnya? Ya, jadi untuk pendampingan kali ini itu sudah sangat baik, karena
Dengan adanya pendampingan ini banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama terkait dengan masalah portofolio yang tadi disampaikan oleh ibu pendamping. Dengan adanya masukan-masukan, saya bisa belajar lagi untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan pada portofolio yang telah saya susun. Kemudian yang kedua, saya juga dapat merefleksikan diri saya, karena setelah adanya pendampingan ini saya dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan saya, sehingga kedepannya akan saya lebih tingkatkan lagi. Baik, terima kasih Pak ya, yang sebesar-besarnya atas waktunya, tempatnya, kemudian terima kasih juga karena Bapak sudah melakukan berbagai macam aksi yang telah diterapkan berdasarkan modul yang sudah Bapak selama 1 bulan ini telah dilaksanakan. Olehnya itu terkait kemudian hal-hal pembelajaran daring yang dilakukan oleh Pak Instruktur, adakah kendalanya dengan pembelajaran daring dengan fasilitator? Oh iya, masalah kendala selama pembelajaran daring di CGP ini, ya. Saya merasa tidak ada kendala. Di samping itu, jika ada kendala saya segera mengatasinya, misalnya persoalan waktu. Biasa saya memberikan waktu khusus saya untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Terkait dengan masalah jaringan, alhamdulillah berjalan lancar, walaupun pernah sesekali mengalami jaringan terhambat, itu karena ada sesuatu kendala teknis saja. Terima kasih Pak atas kerjasama yang baik pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat pada Loka Karya pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli hari Sabtu ini Pak. Terima kasih Pak.